Saat pria ini melihat tangan anak itu, dia segera menyadari bahwa jarinya patah. Dia dengan cepat mengambil es krim temannya dan memakannya dalam beberapa gigitan. Kemudian meletakkan stik es krim di jari anak itu dan menggunakan ikat rambutnya untuk membuat belat sederhana. Dia kemudian mengatakan kepada anak itu bahwa dia harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Saat itu, ayah si anak datang dan membawanya pergi. Kemudian gadis itu dan ayahnya pergi ke rumah sakit. Dokter itu heran dengan belat di jarinya dan berkata, jika tanpa itu, dia mungkin sudah kehilangan jarinya. Dokter kemudian memerintahkan CT scan. Tetapi tepat sebelum pemindaian, anak itu mendengar suara yang dikenalnya. Rupanya itu adalah pria yang telah membantunya. Tepat ketika ayah gadis itu hendak mengucapkan terima kasih, dia tiba-tiba mulai batuk parah. Pria itu menyadari ada sesuatu yang salah. Jadi dia meletakkan tangannya di dada si bapak untuk memeriksa. Tetapi dia mendorongnya dan mengatakan dia baik-baik saja. Namun tak lama kemudian, si bapak tiba-tiba pingsan. Dan ketika perawat bergegas untuk mendapatkan peralatan darurat, pria itu meletakkan tangannya di dada bapak itu dan segera gambar 3 dimensi dari jantungnya muncul di benaknya. Dia menyadari bahwa jantung bapak itu berhenti berdetak, tetapi perawat hanya membawa masker oksigen. Pria itu bersikeras memeriksa jantungnya, dan ketika dokter memeriksanya, dia menyadari tidak ada detak jantung. Pria itu dengan cepat melakukan CPR, dan dengan bantuannya, detak jantung ayah anak itu pun pulih kembali. Namun bapak itu sekarang membutuhkan operasi mendesak. Tetapi pada saat itu, tidak ada dokter bedah yang bersedia untuk melakukannya. Perawat khawatir jika mereka tidak bertindak cepat, maka si bapak mungkin tidak akan selamat. Mendengar ini, anak itu tahu jika pria itu adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Dia meminta bantuannya, tetapi pria itu mengatakan padanya, melakukan operasi akan mengakhiri karir medisnya karena kontrak yang ditandatangani. Namun tepat ketika pria itu berbalik untuk pergi, anak itu meraih tangannya, mengambil satu-satunya koinnya dari sakunya, lalu meletakkannya di tangan pria itu. Melihat air mata mengalir di wajah gadis itu, dia memutuskan bahwa tidak peduli apapun, dia akan melakukan segala daya untuk menyelamatkan ayahnya. Ini adalah tes kejeniusan. Selama sang guru memakan 1 lingkaran apel, 100 soal ujian setingkat SMA harus diselesaikan. Para anak jenius berusia 12 tahun ini tampak penuh percaya diri. Tak lama ujian pun selesai. Guru segera mengumumkan siapa yang lulus. Reynard Muldoon. Semua orang terkejut. Tak percaya hanya 1 orang yang lolos. Anak jenius itu pun berhasil naik ke tahap selanjutnya. Saat istirahat, seorang gadis berambut biru tanpa sengaja menjatuhkan pensilnya ke dalam saluran pembuangan. Teman-temannya melihat itu dan langsung kabur. Karena ada aturan, 1 orang, 1 pensil. Tanpa pensil, ujian tidak bisa dilanjutkan. Di saat itulah Reynard mematahkan pensilnya, lalu memberikan separuhnya pada si gadis. Gadis berambut biru itu sangat bahagia. Mereka pun masuk ke ujian berikutnya. Namun tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Para peserta mulai panik. Beberapa menyerah di tengah jalan. Reynard juga terlihat gugup. Di saat itu, gadis berambut biru menyelesaikan jawabannya lebih dulu. Ia melemparkan jawabannya ke kaki Reynard. Tapi Reynard hanya melihatnya sebentar, lalu menendangnya menjauh. Lewat pengamatan cermat, ia akhirnya menemukan titik buta dalam soal-soal tersebut. Ternyata, jawabannya tersembunyi di dalam pertanyaan itu sendiri. Ujian ini ternyata tentang logika dan pengamatan. Saat guru mengumumkan jawabannya, tak mengherankan, baik Reynard maupun gadis berambut biru berhasil lolos lagi. Akhirnya, hanya 5 siswa yang berhasil bertahan. Tapi masih ada 1 ujian terakhir, yaitu tes praktik. Mereka harus menyeberangi sebuah ruangan, tapi tidak boleh menginjak kotak hitam dan putih. Meski ada beberapa kotak kuning, jaraknya sangat berjauhan. Gadis dengan pita di rambutnya langsung berkata, ini mustahil. Namun guru tak peduli, dan ia langsung dieliminasi. Giliran anak laki-laki berbaju kotak-kotak. Dalam sekali lompatan, ia bisa melompat sejauh 20 meter, bahkan bisa bergelantungan di dinding. Ia pun menyeberangi ruangan dengan mudah. Gadis bertopi hijau melemparkan tali, mengaitkannya ke gagang pintu di seberang. Ia berjalan di atas tali untuk menyeberangi ruangan. Ketika giliran anak laki-laki bertubuh kurus, ia ternyata sangat kuat. Ia bertumpu dengan lutut dan sikunya, memanfaatkan celah dari soal, dan merangkak pelan-pelan menyeberang. Akhirnya, tibalah giliran Reynard. Ia hanya menggerakkan tangannya, mengamati ruangan, lalu menghitung sesuatu. Setelah itu, ia berjalan penuh percaya diri, dan secara ajaib berhasil melewati ujian. Para peserta lain terdiam. Reynard menjelaskan, soalnya adalah dilarang menginjak kotak. Tapi lantai ini bukan berbentuk kotak, melainkan persegi panjang. Begitulah caranya mereka berhasil lulus ujian, masuk sekolah jenius. Burung Phoenix api ini tertangkap dalam jaring besi. Ia meneteskan air mata yang menyala dan memohon kepada pria itu agar membebaskannya. Pria itu awalnya berniat membawa Phoenix itu kepada sang raja. Namun saat melihat burung itu sekarat, hatinya tergerak oleh rasa iba. Ia pun membuka jaring besi yang berat itu. Begitu bebas, Phoenix itu bangkit kembali seperti kehidupan baru. Ia menundukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih kepada pria itu, lalu terbang tinggi ke langit. Sebagai balas budi karena telah diselamatkan, Phoenix itu meninggalkan sehelai bulu api agar bisa dijadikan bukti di hadapan raja. Namun ketika pria itu menunjukkan bulu tersebut
tersebut kepada raja, bulu itu telah padam dan terlihat seperti bulu ayam biasa. Raja mengira pria itu sedang mengejeknya, lalu memerintahkan agar ia dihukum mati. Tepat ketika Algojo mengangkat pedang untuk menebas, bulu itu tiba-tiba mulai bersinar. Seluruh langit berubah merah menyala. Phoenix merasakan bahwa penyelamatnya sedang dalam bahaya. Ia terbang dari kejauhan untuk menyelamatkannya. Ia mendarat di tempat tertinggi di kota itu dan nyala apinya yang menerangi seluruh kota. Melihat hal itu, rakyat percaya bahwa pria itu berkata jujur dan mulai menyebutnya sebagai pahlawan. Melihat kejadian itu, raja pun melepaskannya. Tetapi diam-diam menyusun rencana balas dendam. Ia mengirim pria itu untuk membangunkan seorang putri yang tertidur di puncak gunung bersalju. Raja tahu bahwa perjalanan itu sangat berbahaya dan belum pernah ada yang kembali dengan selamat. Namun ia tidak tahu bahwa pria itu punya seekor keledai ajaib yang bisa melakukan apapun. Dengan bantuan keledai itu, dia segera sampai di puncak gunung. Di hadapan gerbang es, bulu Phoenix kembali bersinar dan masuk ke dalam pintu yang membeku. Dalam sekejap, es tebal itu mencair menjadi air. Keledai itu tergelincir dan hampir jatuh, namun berhasil tersangkut di ujung batu. Kaki pria itu pun membeku di salju. Ia melepas sepatunya dan dengan hati-hati berjalan masuk ke dalam gua. Di sana ia menemukan sang putri sedang tertidur. Dengan bulu Phoenix, pria itu membangunkannya. Namun saat mengetahui bahwa pria yang ingin menikahinya adalah raja tua, sang putri menolak. Ia mengatakan bahwa ia hanya akan menikah dengan seorang pejuang sejati atau seorang pangeran. Untuk menguji keberanian pria itu, sang putri langsung melompat dari tebing tanpa berpikir. Pria itu pun segera melompat mengejarnya. Tepat pada saat itu, keledai ajaib datang dan menyelamatkan mereka berdua. Tak lama kemudian, pria itu membawa sang putri kembali. Namun ia tetap menolak menikah. Ia berkata bahwa pernikahan hanya akan terjadi jika pria itu bisa membawakan cincin hati laut. Saat sang raja mengetahui bahwa cincin itu dijaga oleh seekor paus, ia kembali memanggil pria itu. Keesokan harinya, pria itu memulai perjalanan dengan menaiki keledainya. Pria itu pun tidak tahu harus pergi kemana mencari cincin itu. Tiba-tiba, seekor burung camar menabraknya dan ia jatuh langsung ke laut. Saat pria itu tenggelam ke kedalaman samudra, ia melihat sebuah rantai besi raksasa sedang mengikat sesuatu. Ternyata rantai itu mengikat seekor paus yang menjaga cincin itu. Namun paus itu tampak menderita dan berbicara kepada pria itu. Paus itu terlalu banyak menelan kapal dan dirantai karenanya. Namun paus itu tidak mengerti bagaimana cara melepaskannya. Tiba-tiba pria itu bersin dan memiliki ide. Pria itu akan membuat paus itu bersin dengan cara masuk ke dalam hidung paus. Kemudian keledai itu menggelitiki hidung paus dengan sayapnya. Paus pun mulai bereaksi dan mengangkat kepalanya ke udara. Akhirnya paus itu pun bersin dan berhasil melepaskan rantai yang selama ini mengikatnya. Paus itu pun akhirnya kembali berenang ke laut lepas. Dan sebagai ucapan terima kasihnya, paus itu menitipkan sebuah cincin untuk pria itu. Ini adalah neraka bagi orang-orang malas, di mana jutaan orang harus terus berlari di atas roller coaster raksasa sebagai hukuman. Karena jika mereka berhenti, mereka akan hancur. Dan jika mereka melompat ke dalam air, mereka akan menjadi santapan ikan. Pria ini adalah seorang pemadam kebakaran. Dalam hidupnya, dia selalu sibuk sepanjang waktu, bahkan menyelamatkan banyak nyawa, meskipun nyawanya sendiri dalam bahaya. Suatu hari, dia melompat dari lantai 20 saat mencoba menyelamatkan seorang gadis kecil. Tetapi talinya putus dan dia jatuh ke tanah. Secara mengejutkan, tidak terjadi apa-apa padanya. Dan dia juga berhasil menyelamatkan gadis itu. Tetapi ketika dia pergi ke orang tua gadis itu untuk melihat keadaannya, mereka malah mengabaikannya. Tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggil namanya dan melihat dua orang tersenyum padanya. Dia segera berteriak pada mereka untuk menjauh dari puing-puing yang jatuh. Tetapi kemudian dia melihat beberapa petugas pemadam kebakaran mencoba menyelamatkan seorang pria yang tampak persis seperti dirinya. Dia segera menyadari bahwa dia sudah mati. Pasangan itu kemudian mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah pelindungnya di akhirat dan akan membantunya melewati 7 ujian penghakiman. Dan karena dia meninggal saat melakukan hal yang mulia, maka itu akan mudah baginya. Tetapi sebelum pria itu dapat mengerti semua ini, tubuhnya mulai melayang di udara dan dia tersedot ke portal raksasa. Pria itu pun telah berada di akhirat. Ratu neraka pun menyambutnya dengan senyuman. Sang ratu bangga melihat kebaikan pria itu semasa hidupnya. Dia bertanya kepada pria itu, "Mengapa kamu bekerja begitu keras?" Pria itu menjawab, "Itu semua karena uang." Senyum ratu neraka menghilang seketika, karena di neraka percaya pada uang adalah dosa besar. Ratu neraka memerintahkan pria itu masuk ke dalam roller coaster kematian untuk dihukum. Melihat ini, utusan neraka dengan tergesa-gesa menarik rakit kemudian memanggil cermin ilahi, meminta ratu neraka untuk melihat kehidupan pria itu lagi. Ternyata pria itu memiliki 5 pekerjaan dalam hidupnya. Setiap hari setelah bekerja, dia akan pergi ke restoran untuk bekerja sebagai pelayan. Di akhir pekan, dia akan mengantarkan barang, membersihkan kamar mandi, dan bahkan bekerja sebagai sopir. Dia bekerja sangat keras untuk ibunya dan adik laki-lakinya yang masih sekolah. Ratu neraka sangat tersentuh oleh pria itu, sehingga dia akhirnya membebaskannya.